Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Safitri, NIM 02181017 dari Prodi Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang regresi linier berganda, di mana regresi linier ini merupakan metode yang memodelkan hubungan antara variabel respon Y. Kita dapatkan model regresi jika terdapat P buah variabel bebas, di mana kita dapat tuliskan Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah sampai beta P XP plus epsilon, dengan beta 1, beta 2, beta 0 sampai beta P nya merupakan parameternya, dan Y-nya itu merupakan perubahan respon. X1, X2 sampai XP-nya merupakan peubah bebas, dan epsilonnya yaitu error. Selanjutnya ada formula matriks jika terdapat dua variabel independen atau lebih variabel independennya. Nah, ini untuk terdapat dua variabel independen atau variabel X ya, yaitu kita dapat tuliskan YI sama dengan beta 0 plus beta 1 XI ditambah beta 2 XI ditambah epsilon I, dimana I ini 1 sampai N. Nah, untuk Y1 nya kita bisa tuliskan beta 0 ditambah beta 1, XI nya kita ganti X1 ditambah beta 2 X1 ditambah epsilon 1. Lalu untuk Y2 nya begitu juga, beta 0 ditambah beta 1 X2 ditambah beta 2 X2 ditambah epsilon 2 sampai YN. Nah, dari persamaan tersebut kita bisa tuliskan dengan menggunakan matriks. Kita bisa lihat di layar ya. Untuk secara matrisnya kita tuliskan Y-nya sama dengan X kali beta ditambah epsilon. Lalu estimasi parameter OLS atau ordinal least square. Kita bisa lihat untuk persamaannya yaitu epsilon I sama dengan Y dikurang X kali beta. Nah, dimana metode kuadrat terkecil meminimkan square errornya. Nah, untuk didapatkan sehingga ruas kanan dan kiri dikalikan dengan aksen kali X untuk inverse-nya, sehingga didapatkan beta topinya sama dengan X kali X inverse dikali X aksen kali Y. Nah, untuk tabelnya ini saya cantumkan untuk menentukan SSR, SSE, SST-nya, lalu DFR, DFE, dan DFT-nya, lalu MSR, MSE-nya untuk rumus-rumusnya. Lalu ada penguji parsial, di mana penguji parsial terdapat H0 dan H1. Untuk H0 itu sama dengan 0 dan H1-nya tidak sama dengan 0. Lalu diberikan sebuah contoh, yaitu 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Kita bisa mencari menggunakan Minitab. Untuk menggunakan Minitab sendiri dengan cara yaitu begini. Kan setelah dimasukkan datanya kita pilih start, lalu regression, lalu klik regression, lalu fit regression. Nah, untuk S1 untuk responnya yaitu respon Y, dan untuk prediktornya yaitu X1, X2, dan X3. Lalu kita pencet OK. Nah, maka didapat juga yaitu SSE sama MSE value-nya. Dan untuk beta 0, B1, B0, B1, B2, B3 atau beta 0, beta 1, beta 2, beta 3-nya, yaitu Y-nya untuk regresi. Begitu untuk penentuan dengan menggunakan Minitab. Lanjut. Nah, untuk mencari secara manual untuk DFM-nya yaitu yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu DFM itu apa? DFR atau DFR yaitu regression atau model ya, yaitu jumlah variabel independen K.
di mana K-nya ini merupakan variabel X-nya, di mana untuk variabel X dari data tadi yaitu ada 3 variabel X, yaitu makanya DFR-nya yaitu terdapat 3 variabel X. Lalu selanjutnya untuk menentukan DFE-nya atau errornya. Untuk DF errornya yaitu dengan rumus N dikurang K dikurang 1. Untuk N-nya sendiri, di mana dari data tersebut terdapat 13 data, maka N-nya itu merupakan sama dengan 13. 13 dikurangi K-nya merupakan variabel independennya yaitu 3, dikurang 1. Jadi 13 dikurang 3, 10, dikurang 1, 9. Selanjutnya yaitu DF total. DF totalnya tadi terdapat 13 data, di mana untuk 13 data terdapat dirumuskan DFT-nya N dikurang 1. Maka 13 dikurang 1 yaitu 12. Selanjutnya untuk menentukan SSR atau SSM, model atau regression, ini menggunakan perhitungan di Excel ya. Begitu juga dengan SSE, kita bisa lihat menggunakan Excel untuk perhitungan di Excel. Nah, sebelum kita mendapatkan Y-topinya, kita menentukan beta 1, beta 0, beta 3, B2, B3 atau beta 1, beta 0, beta 2, beta 3 dengan cara begini. Dari data tersebut kita cari dulu X1 kali Y-nya, X2 kali Y, X3 kali Y, X1 kali X2, X1 kali X3, X2 kali X3 sama X1 kuadrat, X2 kuadrat, X3 kuadrat. Lalu kita susun menggunakan matriks tadi yang telah saya jelaskan sebelumnya ya, menggunakan matriks untuk mendapatkan beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 atau beta B0, B1, B2, B3. Nah, ini untuk rumusnya, rumus matriksnya, di mana N-nya tadi itu merupakan ada 13 data, maka kita tulis untuk matriks 1 kali 1. Matriks untuk A11 yaitu 13, untuk A12 yaitu jumlah X1. Jumlah X1 tadi 59,43. Nih. Dan seterusnya. Dan dituliskan untuk hanya tadi yaitu jumlah untuk Y, variabel X1 dikali Y, variabel X2 dikali Y, X3 dikali Y. Maka kita tuliskan di sini. Setelah kita dapatkan untuk matriks A-nya dan H-nya, lalu kita tentukan matriks A1 sampai A4, di mana A1 itu kita pindah aja hanya di kolom 1, di kolom 1 matriks 4 kali 4, di mana hanya kita taruh di kolom 1 dan selebihnya ini tetap. Untuk matriks A-nya kita taruh di matriks A1-nya tetap. Untuk kolom 2, 3, 4-nya. Begitupun untuk matriks A2 sampai A4. Setelah kita dapatkan matriks A1, kita tentukan determinan A1 sampai A4-nya. Untuk menentukan determinan A1 di Excel, kita menggunakan rumus M determinan. Lalu kita blok aja untuk base dari B20 sampai E23. Dari B20 sampai E23 didapatkan 1088743,24. Begitupun dengan determinan A1, determinan A2, determinan A3 sampai determinan A4. Setelah kita dapatkan determinannya, kita tentukan lagi B1, B2, B3, B4, di mana nanti ini B1 ini digunakan untuk B0, B2-nya untuk B1, B3-nya untuk B2, B4-nya untuk B3. Untuk menentukan B1-nya, yaitu determinan A1 dibagi sama determinan A2, B2 begitu juga, determinan A2 dibagi determinan A,
B3 determinan A3 dibagi determinan A, dan B4 dibagi determinan A4 dibagi dengan determinan A. Nah, kita bisa tuliskan Y-nya seperti ini tadi, B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3. Nah, itu kita tuliskan di bawah ini. Kita dapatkan B0, B1, B2, B3 sebagai berikut. Nah, sekarang kita tentukan untuk Y topi. Y topinya tadi sudah sudah dijelaskan ya sebelumnya. Untuk Y topinya sendiri ini rumusnya yaitu B0 ditambah B1 di X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 dan seterusnya. Karena ini ada 3 variabel, maka sampai B3 X3. Nah, ini ya, B0 ditambah B1 dikali X1, B2 dikali X2, B3 dikali X3, maka didapatkan 27,35 dan seterusnya. Untuk Y topi dikurang Y bar, Y barnya ini merupakan rata-rata dari variabel Y-nya. Dan seterusnya kita cari Y topi dikurang Y bar kuadrat, Y ini merupakan variabel Y-nya, dan seterusnya. Kita kembali ke power PPT-nya. Nah, tadi SR sama SE-nya sudah ditentukan ya. Tadi untuk SR-nya tadi sudah terdapat 399, yaitu dengan rumus Y topi dikurang Y bar kuadrat, dan SSE-nya yaitu YI dikurang Y bar. Y topi yaitu 38,676. Nah, sama ya, 386,76. Dan untuk menentukan SST yaitu totalnya yaitu dengan rumus SSR ditambah SSE, yaitu tadi 399,45 ditambah sama 38,67, yaitu 438,13077. Selanjutnya untuk MSR itu dengan rumus SSR dibagi K. SSR-nya tadi berapa? Yaitu 399,45. Ya, K-nya sendiri yaitu tadi variabel independennya yaitu ada 3, yaitu maka 399,45 dibagi 3, maka hasilnya 133,151. Selanjutnya yaitu untuk MSE, errornya dengan rumus MSE dibagi N kurang K ditambah 1. SS-nya tadi 38,67640 dibagi 13, dengan N-nya itu merupakan tadi datanya, jumlah datanya, lalu K-nya tadi variabel independennya terdapat 3, lalu ditambah 1. Lalu untuk menentukan F-value-nya yang terakhir yaitu dengan rumus MSR dibagi MSE. Untuk MSR-nya tadi hasilnya 133,1514 dibagi 4,29738, maka didapatkan F-value-nya 30,98. Begitu hasil penjelasan dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.